Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat keburukan-keburukan sikap yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan tahukah Anda, hal ini akan terjadi kembali menjelang akhir zaman tiba, di mana banyak orang mengikuti tradisi bangsa terdahulu. Salah satu malapetaka terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah taklid buta serta meniru kebiasaan dan tradisi orang-orang Yahudi, Nasrani, ataupun orang kafir lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewartakan kepada kita bahwa kelak akan ada sekelompok umat beliau yang mengikuti umat Yahudi dan Nasrani yang sesat dalam kebiasaan perilaku maupun gaya hidup mereka di akhir zaman. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai ada sekelompok umatku yang mengikuti umat dan bangsa sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta." Beliau lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah bangsa sebelum mereka itu adalah bangsa Persia dan Romawi?" Rasulullah menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari. Sebagian besar pewartaan Nabi sudah terjadi, dan sebagian lainnya pun pasti akan terjadi. Fakta ini juga sudah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak pun, kalian pasti akan tetap mengikuti mereka." Al-Qodiyah menjelaskan bahwa kata jengkal, hasta, dan lubang biawak adalah perumpamaan dari tindakan taklid dan meniru perilaku dan kebiasaan mereka. Mengikuti dan taklid kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak dilarang dalam hal misalnya saling tukar-menukar percobaan ilmiah. Kita bisa belajar dari keahlian mereka dan kemampuan manajerial mereka yang rapi, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Taklid yang tercela adalah mengikuti gaya busana, kebiasaan, perilaku, serta pergaulan mereka, seperti berbaurnya kaum lelaki dan perempuan bukan muhrim di suatu tempat, melepas jilbab, ataupun sistem keuangan mereka yang tidak sesuai dengan Islam. Taklid buta diharamkan dalam syariat, yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlak dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Al-Quran dan hadis. Terkadang orang taklid buta tidak memperhatikan lagi apa yang diikutinya walau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Para ulama mensyaratkan, orang awam yang ingin bertaklid kepada suatu pendapat harus melihat betul pendapat siapa yang akan ia ikuti. Taklid hanya dibolehkan kepada para mujtahid yang benar-benar mengerti hukum-hukum Islam. Demikian juga perkara yang boleh ditakliti hanya hal-hal yang berhubungan dengan syara atau hukum. Adapun dalam hukum akal tidak boleh bertaklid kepada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya, ketika jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal dan setiap orang mempunyai akal. Adapun ittiba pada dasarnya sama dengan taklid karena sama-sama mengikut. Menurut Nazar Bakri dalam bukunya Fikih dan Ushul Fikih, ittiba adalah menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui alasan-alasannya atau dalil, baik dalil itu Al-Quran maupun hadis yang dapat dijadikan hujah. Definisi ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ittiba berarti mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, atau yang datang dari tabi'in yang mendatangkan kebajikan.
Disinilah perbedaan antara taklid dengan ittiba. Ittiba mengikuti dengan ilmu, sedangkan taklid mengikuti tanpa ilmu. Dede Rosyada dalam buku Metode Kajian Hukum Dewan Hizbah Persis menyimpulkan, dalam taklid tidak ada unsur kreativitas kajian, sedangkan dalam ittiba ada unsur kreativitas. Kreativitas yang dimaksudkan adalah studi dan pengkajian terhadap dalil yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran hukum. Ittiba didapatkan dengan mengkaji nas-nas, kemudian mengistinbatkan hukum darinya. Seorang tabi atau orang yang berittiba dapat mengemukakan dalil beserta hujah atau alasan mengapa ia memilih pendapat tersebut. Inilah yang diajarkan dalam Islam agar umatnya mengikuti suatu pendapat dengan mempunyai argumentasi. Islam mencela orang yang sanggup berittiba namun memilih untuk taklid. Orang seperti ini adalah orang pemalas yang tak mau mengkaji agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl ayat 43. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.